Oke, selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata kuliah Hybrid Mobile Programming. Masuk week terakhir, week 14. Materinya tentang Progressive Web Apps atau sering disebut PWA gitu ya. Nah, mungkin sudah sering dengar begitu, bahkan kita pernah pakai mungkin ya. Kalau kalian lihat website yang kita untuk absen, Neo Ubaya, itu bentuknya dia juga PWA. Kalau kita mau buka pakai web browser bisa, tapi kita bisa juga install. Kita bisa install, diklik optionnya, kemudian dia ada option di browser untuk menginstal gitu. Selanjutnya kita nggak perlu buka browser, langsung ada icon di situ yang kita klik akan membuka aplikasi. Sebenarnya dia web app, tapi kelihatan seperti aplikasi Android atau aplikasi native Android atau native iOS itu ya. Oke. Jadi dia sebenarnya dibuat dengan HTML, CSS dan JavaScript. Kemudian ya ada penggunaan untuk tambahannya biar kita bisa lebih seperti natifnya begitu ya. Apalagi ada banyak teknologi yang bisa membuat seperti natif, termasuk yang kita pelajari ini yaitu Ionic. Di Ionic kemudian kemarin ada Framework 7 itu membuat meskipun HTML dan CSS dan JavaScript, tapi membuat kita seakan-akan komponen-komponen di dalamnya seperti komponennya natif. Ya, PWA ini cukup populer sekarang ini. Ya, seperti Twitter, kemudian ada beberapa aplikasi yang lain, Starbucks, Pinterest, Uber, Jumia, Flipboard, Spotify itu juga menggunakan PWA sistemnya. Jadi kalau kita yang ambil Flutter nanti ya, ambil Flutter atau mungkin dari hybrid mau dipakai ke Android, ada caranya khusus, kemudian ke iOS juga ada cara khusus. Kalau di PWA ini kita nggak usah, karena PWA ini sebenarnya web app gitu ya. Webnya ada di server, kita ada service begitu khusus yang dia berlaku sama untuk iOS dan Android. Jadi tidak ada bedanya untuk iOS dan Android. Kemudian enaknya saat nanti kita ada update ya, ada update tambahan begitu. Kalau di iOS sama Android mungkin kita harus kembali upload gitu ya. Kalau ada paket baru diupdate lagi begitu, mungkin direview dulu baru bisa online. Untuk Apple juga agak mahal, kita untuk bisa masuk ke situ sulit, dan mungkin kalau untuk kalangan sendiri begitu ada yang harus dibayar, beda ada keanggotaan yang harus dibayar. Oke. Jadi apps-nya meskipun web app tapi dia installable di home screen dan semacam natif juga nanti untuk hasil akhirnya begitu. Ya, keuntungannya yang tadi kita tidak harus pergi ke beberapa app store yang berbeda begitu, tinggal kita taruh di satu server khusus tempat kita, kemudian usernya yang install di alamat yang kita kasih, kemudian dia itu bisa install gitu. Kemudian kita mungkin nggak perlu banyak belajar lagi ya yang khusus untuk natifnya Android maupun natifnya iOS ya, kita bisa menggunakan teknologi web yang sudah kita kuasai, dan biasanya harganya lebih murah ya, karena memang yang menguasai cukup banyak, yang menguasai web, HTML, CSS kan lebih banyak dari yang menguasai natif atau yang menguasai Xcode ya kalau untuk yang iOS. Ya, karena site bentuknya dia lebih sedikit, harusnya code base to maintainnya lebih mudah dan lebih sedikit. Kemudian responsifnya sama, different size-nya ini sudah disupport oleh berbagai framework ya, termasuk Ionic. Kemudian fast dan lightweight. Ya, yang ini tadi saya sebutkan tidak perlu membayar untuk beberapa, untuk ditaruh di sana gitu.
Yang Google sebenarnya nggak bayar sih, ini yang Apple maksudnya. Bisa work offline, jadi dia semacam ada bagian yang ditanam di aplikasi di device kita, jadi tetap bisa jalan meskipun offline. Kemudian karena dia web, jadi dia kayak punya dua sisi, ada yang ditanam di aplikasi, ada yang di servisnya beneran, jadi nggak bisa di searching oleh Google ya. Bisa di searching oleh search engine ya, Google biasanya. Kemudian tetap bisa menggunakan beberapa fungsi penting, yaitu antara lain push notification. Jadi jangan khawatir, meskipun web app tapi kita tetap bisa memanfaatkan push notification. Mungkin untuk materi PWA nya ini masih awal gitu ya, sampai kita berhasil mengonlinekan PWA. Jadi untuk materi notification mungkin akan dilanjutkan di ya semacam workshop mungkin nanti kalau pas liburan. Ya, kemudian saat install dan sebagainya, saat ada update, kita nggak butuh lagi untuk mengupload dan sebagainya tadi. Oke, dia mempunyai 3 elemen. Yang pertama harus HTTPS ya. Apapun yang dipakai, web server yang ditaruh di situ juga harus HTTPS gitu. Yang kemarin kita sudah pakai upaya.fun. Nah, ini saya langsung ke sini aja sebentar. Ini ubah web service. Ya, kemarin kan kita banyak menggunakan http://upaya.fun //upaya.fun. Nah, sekarang upaya.fun sudah HTTPS. Nah, ini untuk keperluan lain-lain juga nanti kalau butuh kayak kemarin kan kita kalau mau bikin di device beneran, defaultnya nggak bisa, kita harus tambahkan sesuatu biar kita bisa akses di HTTP ya. Ternyata sekarang sudah dinaikkan menjadi HTTPS, jadi environmentnya sudah siap untuk digunakan menjadi PWA. Dan yang kemarin masih HTTP harus diganti ya, karena nanti saat dipakai ya, saat project UAS jangan lupa sudah langsung pakai HTTPS ya. Kalau HTTP nanti nggak jalan, bisa jalan tapi kayak postnya gitu nggak jalan, kiriman parameternya tidak jalan gitu. Jadi 3, yang pertama tadi HTTPS wajib karena PWA only work in trusted connection ya. Kemudian ada namanya service worker, jadi dia semacam script kecil yang berjalan sebagai background gitu ya. Nanti dia sebagai bagaimana cara menghandle bagaimana network request dari PWA nya ini di berjalan di aplikasi. Juga ada manifest file yang berisi setting-setting begitu ya, ada name-nya, description-nya, icon-icon, warna dan sebagainya gitu. Nah, skenario kita akan membuat contoh Ionic Angular PWA dengan menggunakan aplikasi yang sudah kita pakai selama kuliahan tentang Angular dan Ionic ya. Jadi langsung kita pakai karena cukup simpel ya. Kemudian kita taruhnya di Firebase ya, karena ini butuh web server dan dia butuh service semacam kayak kita bisa melakukan untuk npm startnya begitu. Nah, untuk bisa masing-masing orang punya akses begitu ya, punya akses ke CLI, kemudian bisa melakukan npm itu agak susah ya Pak. Nanti kalau di lain kesempatan mungkin untuk nggak banyak begini, nggak banyak mahasiswa, mungkin bisa saya siapkan begitu. Jadi kalau mau disiapkan agak lama, mungkin prosesnya agak sulit sedikit. Jadi untuk kali ini kita taruh di Firebase ya, untuk menggunakan server gratis dari Firebase. Ini juga bisa untuk uji coba begitu. Jadi database web service kita tetap ada di upaya.fun, tapi akses kita
akses ke aplikasi kita lewatkan di Firebase gitu. Kayak ini misalkan kayak kita nitip aplikasi di App Store gitu ya. App Store-nya kita download, kemudian dia jalan mengakses ubaya.fun dan sebagainya. Nah, ini semacam itu. Ya, anggap saja semacam itu. Meskipun nanti kita juga bisa membuat server sendiri untuk menservis PWA ini. Ya, tapi yang diberikan di sini sekarang yang sederhana pakai Firebase dulu. Oke. Kemudian kita akan mulai ya, yang tadi sudah HTTPS coba dibuka, yang masih HTTP diganti menjadi HTTPS. Ya, kemarin saya pakai mana ya, ini kalau nggak salah ya, tes Ionic 4 ya, coba dicari HTTP, kalau nggak salah cuma di produk ya, Ubaya. Nah, ini sudah saya hapus, sudah saya ganti, kemarin ada di service kalau nggak salah, produk service ini ya. belum ternyata. Dari sini HTTPS, jadi diganti dengan HTTPS, yang ini juga diganti menjadi HTTPS. Mungkin ada di tempat lain, kalau misalkan ada HTTP lain juga harus diganti. Di kuliah lain juga, misalkan di Flutter Anda ada akses ke ubaya.fun juga diganti ke HTTPS gitu ya. HTTP nya sudah enggak include lagi ya, enggak berjalan karena sudah pakai SSL. Oke, lanjut. Nah, kemudian di folder kita kita tambahkan perintah untuk membuatnya menjadi PWA. Untuk Angular menggunakan perintah ini, add angular/pwa. Ya, kita masuk ke terminalnya. Jalankan add angular/pwa. Ya, kita tunggu dulu sebentar. Yes. Oke. Belum. Nah, ini sudah. Selanjutnya ini untuk PWA-nya ya. Kita sudah dibuatkan beberapa setting gitu ya. Yang cukup penting adalah ngsw sw config season. Kita coba lihat. Ini dia sw config season ya. Isinya sementara dibiarkan dulu, ini bisa untuk setting-setting yang digunakan di aplikasi gitu, semacam untuk ikonnya apa, folder-foldernya dan sebagainya, tempatnya, aset dan sebagainya, resource-nya. Oke. Bertanggung jawab untuk konfigurasi untuk Angular Service Worker-nya ya. Di sisi ini sudah, jadi kita langsung sebenarnya sudah cukup ini untuk nanti kita tinggal di build gitu ya, tinggal di build, cuma kan kita harus taruh di server. Nah, server kita kan tadi pakai Firebase ya. Langkah selanjutnya kita harus membuat project di Firebase. Ini bisa menggunakan login Ubaya ya, kita sudah punya akun di Google, jadi bisa dipakai untuk masuk di alamat ini, console.firebase.google.com. Oke. Oh, ini mungkin saya bikin lagi saja. Dikasih nama mungkin
week 14 hybrid gitu ya. Terus continue. Untuk Google Analytics ini mungkin nggak usah dulu ya, nggak perlu dulu. Nanti kalau mau dianalisa itu kayaknya yang sudah lumayan serius gitu. Kalau kita untuk coba-coba nggak usah, kasihan Google-nya capek-capek menganalisa nanti. Tinggal di create project aja ya, ditunggu sebentar. Oke, selesai. Your new project is ready. Jadi itu perlu dibuat. Nantinya kita akan berkomunikasi dengan Firebase melalui CLI, Command Line Interface yang ada di sini. Nah, untuk bisa berkomunikasi, kita perlu menginstall namanya Firebase Tool ya, dari npm ini dijalankan. Ini untuk menginstal tool Firebase ya. Nanti kita bisa akses file yang ada di sana, kemudian kita bisa upload gitu ya, apa yang ada di sini tadi, paket yang sudah kita buat PWA tadi akan kita upload ke sana. Oke, sudah selesai. Nah, nanti pakai ini Firebase init untuk menginisiasi project kita yang ngelink dengan project yang di sini, ngelink dengan project yang ada di Firebase. Nanti yang dipilih ya, ada pilihan nanti which Firebase CLI feature, yang dipilih adalah hosting, configure, and deploy. Nah, kemudian saat ditanya default Firebase for this directory, choose the project you create. Jadi nanti ya yang sekarang gitu. Kemudian saat ditanyain public directory-nya www, saat kita buat PWA dari Angular tadi sudah dibuatkan www-nya, jadi kita akan masuk ke situ, yang dipakai yang itu. Kemudian configure a single page app, yes ya. Kemudian saat index mau di override ditekan no gitu. Kita lakukan ya. Apa tadi? Firebase init. Nah, ini pilihannya. Nah, saat milih nanti pakai spasi. Ini kan masih bukan langsung enter, tapi dipilih dulu pakai spasi. Ya, yang tadi dipilih adalah ini hosting, configure Firebase or Firebase hosting, and optionally setup GitHub. Nah, ini yang ini enggak GitHub-nya, opsional aja. Ya, jadi yang dipilih yang hosting. Oke. Diklik di space, kemudian di enter. Nah, ini pilih please select an option project yang dipakai, yang kita pakai sekarang ya, existing project gitu. Kemudian ini dia ambil dari project-project yang ada di sana. Jadi ini project-project saya buat ngetes yang barusan saya bikin tadi, yang ini ya. Sebentar, cek lagi ya, week 14 hybrid, ini nama projectnya. Yang ini dipilih, ini langsung ditekan enter. What do you want to use your public directory? www. Nah, ini www. Configure yes. Ini mungkin nggak usah. Oke, sudah selesai. Terus kita lakukan berikutnya upload deploy ya.
tapi belum di ini tadi. Sebelum di deploy ada tambahan untuk headernya. Kita perlu mengupdate firebase.json. Jadi proses tadi itu membuat mengenerate firebase.json. Ya, tambahkan header snippet berikut sejajar dengan rewrite dan di bawah rewrite. Sejajar dengan rewrite gitu maksudnya. Dan di bawah rewrite. Nanti copy. Sebentar, nanti karena aneh enggak ini ya, karakter aneh. Kok sudah saya taruh di sini. Oh ya, sudah. Oke. Firebase JSON. Nah, ini ada rewrite. Kita taruh bawahnya rewrite. Di sini ada rewrite, ada koma di sini ya. Setting untuk header. Nah, itu. Kalau sudah disimpan, selanjutnya tinggal di build dan di deploy menggunakan Ionic build. Nanti akan semacam dibuat file-file yang diperlukan begitu ya. Kemudian file-file ini tadi akan di deploy. Kemudian kita akan mempunyai alamat yang bisa digunakan untuk mengakses halaman ini begitu. Kemudian nanti apabila ada update, jadi mungkin ada tambahan page dan sebagainya, kita tinggal build lagi. Yang tadi depan-depan nggak usah, tinggal build lagi dan di deploy lagi begitu. Oke, kita lakukan ini. Kok di sini? Di sini. Ya, jadi untuk aplikasi yang belum yang belum settle begitu ya, mungkin masih ada perkembangan, dan mungkin usernya juga belum ngerti nanti mau diapain, perkembangannya bagaimana. Nah, itu mungkin lebih amannya pakai PWA biar tidak selalu ada update lagi dan sebagainya. Ada error. Cegah COVID. Ini saya kemarin baru tambahkan cegah COVID-nya. Kayaknya lupa saya taruh di modul TS. Modul TS. Dia. Oh ya, lupa. Kan harusnya ada di sini ya. Kayak produk begini. Import cegah COVID. Terus ditambahkan juga di sini. Gini ya. Oke, saya build ulang. Nah, di sini tadi ada, di saat build nanti ada www folder www. Nah, ini dia www. Ini yang jadi ditaruh di server ya, ditaruh di server untuk PWA nya tadi, bahasa JavaScript yang di bundle ya namanya, dibuatkan sama indeksnya. Ini sudah sukses ini kayaknya. Kita langsung lanjutkan dengan deploy Firebase deploy.
space deploy. Jadi nggak harus di Firebase ya, sekali lagi kalau misalkan punya server begitu, kalian bisa coba-coba bagaimana untuk taruh di sana dan di service ya, di service pakai npm misalkan bisa kayaknya. Ya, yang ini kita tinggal upload begitu saja, sudah online sendiri kalau yang Firebase. Nah, ini sudah jadi. Ini kita bisa akses di sini https wik14 hybrid, pakai handphone juga bisa. Nanti bisa langsung diinstal di handphone. Kita coba lakukan di Chrome aja ya. Nah, ini aplikasi kita persis ya seperti aplikasi kita sebelumnya. Terus ada product list. Ini datanya juga dari server yang kemarin terakhir kita taruh di sana. Udah jalan. Nah, bedanya mungkin masih kita nggak lihat bedanya ya. Tapi kalau kalian pakai handphone, di sini ada tambahan untuk install gitu. Nah, sebentar saya akan konekkan handphone saya, kemudian saya pakai apa kemarin untuk bisa melihat dari ya. Saya tadi sudah coba untuk menggunakan apa tadi ya, untuk sharing screen, agak susah, nggak connect. Terus ini saya pakai Zoom ya, jadi saya pakai Zoom. Tadi mau mencoba jadi double suaranya, pakai browser yang browsernya mana, nggak ada browser. Oh, ini dia alamatnya tadi apa, wik14 hybrid.web.app https wik14 hybrid web app. wik14 hybrid.web ya, .app. Oke. Nah, ini aplikasi PWA kita. Kalau di Google Chrome mungkin langsung ada nih, add app to home screen, mungkin ini bagiannya dari Angular juga. Kita klik saja di situ, install gitu. Nah, untuk selanjutnya kita sudah ada di mana ya datangnya dia tadi. Bentuknya ikonnya masih Angular. Terinstallnya di ini ya, app ya, di app ini. Jadi selanjutnya kita tinggal pakai seperti aplikasi ini sendiri. Nanti itu bisa diganti apa tadi, tampilan awalnya tadi bisa diganti sendiri dengan aset-aset yang lain. Nah, ini product list. Nah, sudah kayak aplikasi ya, padahal saya sebenarnya masih web app ya. Oke, begitu. Cegah COVID-nya juga masih jalan. Product list detailnya kita juga masih jalan. Oke, gitu. Jadi seakan-akan menjadi aplikasi ya lewat fungsionalitas dari PWA tadi ya. Tinggal kita nanti lanjutkan ininya, mengubah aplikasinya
ikonnya dan sebagainya, sama screen awalnya juga. Ya, silahkan dieksplor lagi, sama nanti mungkin kayak notifikasi dan sebagainya itu bagaimana. Kalau untuk masalah database saja sih nggak ada masalah ya. Database simpan menyimpan, kamera mungkin juga perlu dicoba dulu gitu. Oke, itu untuk materi terakhir kita. Terima kasih. Mungkin kalau nanti agak banyak yang tertarik begitu, akan kita lanjutkan PWA di workshopnya waktu liburan. Terima kasih, salam sehat.